kita melakukan penahanan terhadap tersangka R dalam perkara tindak pidana dugaan tindak pidana korupsi dalam bantuan hibah pemerintah Kota Manado dalam penanggulangan COVID. Yang bersangkutan sudah kita panggil 3 kali dan tidak pernah datang dengan berbagai alasan, sakit dan sebagainya. Dan kita sudah minta keterangan dokter, sebenarnya ya sakitnya wajar saja, bisa dilakukan proses. Penyidik yang dibantu oleh teman-teman dari intelijen, kemudian juga kita pengawalan dari pihak polisian, kemudian membawa tersangka dari rumah sakit langsung ke Kejaksaan Negeri Manado. Dan hari ini kita lakukan penahanan dalam rangka penyidikan untuk waktu 20 hari. Jadi sejak tanggal 3 Oktober, di 20 hari, 22 Oktober 2023. Nanti kalau memang masih kurang bisa kita perpanjang, permintaan perpanjangan ke penuntut umum. Kemudian saya yakin teman-teman masih mau nanya yang lain. Jadi untuk tersangka yang lain atas nama SK, SK kita juga sudah lakukan seperti kemarin saya sampaikan ke teman-teman media, sudah kita lakukan pemanggilan secara patuh dan yang bersangkutan juga sudah kita datangi rumahnya, kantornya, ternyata tidak ada. Kita sudah hari ini juga kita terbitkan penetapan bahwa yang bersangkutan dalam daftar pencarian orang. Dan kita sudah minta bantuan ke jajaran penyidik polisian, kemudian kita juga upaya lakukan cekal terhadap semua pihak yang terlibat, ya, yang terlibat dalam pengadaan hibah dalam rangka bantuan COVID ini. Dan kita tetapkan juga DPO ini, tim dari intelijen sedang melakukan upaya pencarian. Kesempatan ini saya menghimbau pada tersangka untuk kooperatif dan menyerahkan diri. Apalagi yang bersangkutan juga kan mengajukan pra peradilan sesuai SEMA Mahkamah Agung. Orang yang dalam status DP tidak mungkin mengajukan upaya pra peradilan, gitu kan? Gimana orangnya aja nggak ada kok mengajukan pra peradilan? Seperti itu. Ada pertanyaan? DPO ya Pak, nggak bisa untuk melakukan pra peradilan. Tapi kan mereka sudah dari sejak lama itu mengajukan dan sudah diterima kan untuk prapornya itu Pak. Maksudnya? Kan sudah cukup lama Pak mereka ini dan kemudian sudah disetujui untuk dilakukan prapor oleh pengadilan negeri Pak. Oh iya, pra peradilan itu begini. Mereka mengajukan permohonan untuk dilakukan semacam koreksi terhadap proses penyidikan. Jadi nanti kami juga akan melakukan memberikan bukti-bukti di persidangan pra peradilan itu bahwa penyidikan yang kami lakukan pertama sudah sesuai dengan KUHP, sudah sesuai dengan SOP dan didasarkan pada alat bukti yang cukup. Jadi tidak ada kekhawatiran dan saya yakin bahwa ini kita
akan berjalan terus penyidikan. Saya kira nanti sidang pra peradilan kita akan hadapi secara profesional. Oke, Pak. Tapi menurut berdasarkan kuasa hukum dan juga pengakuan dari TSK SK ini, Pak, bahwa itu sebelumnya itu ada MOU dengan pihak Kejari dan juga aparat penegak hukum yang lainnya untuk pengawasan penyaluran bansos ini, Pak. Ya, ini sudah ditanyakan di kemarin. Ya, jadi saya tegaskan lagi bahwa pendampingan oleh kejaksaan itu adalah terkait dengan prosedur pengadaan barang dan jasa. Ya, jadi bahwa kemudian ada hal-hal yang kemudian disimpangi oleh para pelaku pengadaan menjadi tanggung jawab masing-masing, bukan menjadi tanggung jawab pendampingnya, gitu ya. Apa kemudian pendampingan ada korupsi di situ menjadi tanggung jawab pendampingan? Tidak, itu menjadi tanggung jawab si para pelaku, gitu kan? Jadi para pelaku dan terkait dengan adanya tindak pidana, tentu itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Jadi pendampingan itu sebatas untuk dalam rangka pengadaan barang dan jasa, ya, agar tidak menyimpang. Bahwa kalau para pihak kemudian menyimpang, kan di luar dari pengetahuan pendampingnya, ya kan menjadi tanggung jawab masing-masing. Terus pendampingan itu tidak dalam hal kalau mereka melakukan tindak pidana seperti sekarang, gitu ya.